Shalom. Aduh cek lemes ya. Ini penuh sekali ya. Puji Tuhan. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita ya. Saudara, gereja kita 9 kali ibadah raya. Maksud saya supaya jemaat ini tidak terlalu mepet-mepet duduknya ya. Tapi dibuat 9 kali puji Tuhan, penuh terus, banyak yang datang ya. Tadi jam 3 sore juga jemaat banyak yang hadir. Ya saudara, saya ucapkan dulu shalom untuk para jemaat yang ikut lewat YouTube, juga yang ikut live channel di RCTI Group ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan, jadi jam 5 sore hari Sabtu itu siaran langsung ya di live channel. Tapi yang jam 9 malam nanti malam itu siaran ulang dari jam 5 sore ini ya. Nah hari ini ada penyerahan anak, 2 keluarga akan menyerahkan anaknya. Yang pertama nama Papa Christian Putra Soeharto. Nama Ibu Sieni Priscilia. Nama anaknya saya takut salah ini nyebutnya, Enzo Maverick atau Maverick. Maverick, oh ya Maverick Soeharto. Memang nama anak generasi sekarang beda sama dulu ya. Kalau dulu gampang Udin, Siti, Monot ya. Nah ini sekarang silakan maju ke depan. Keluarga yang kedua nama Papa Haris Setia Hendrata. Nama Mama Livani ya. Anaknya 2, saya takut keliru juga ini. Iris Yung atau Yaung? Iris? Oh Iris. Oh, Iris Yung Hendrata. Waduh keliru mana kok keliru. Ya, anak kedua Kara Faith Hendrata. Iya. Boleh maju ke depan ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, sedini mungkin anak kita harus cepat diserahkan kepada Tuhan. Saya punya survei yang baik, anak setelah umur 17 yang diserahkan kepada Tuhan sama yang belum diserahkan ada perbedaan. Kenapa? Kalau anak saudara diserahkan kepada Tuhan kita Yesus, Tuhan itu akan menjaga, melindungi, menolong dan memberkati. Ya, beda dengan yang tidak diserahkan nanti. Tapi pendidikan anak harus dilakukan oleh kedua orang tua. Jadi nanti kedua orang tua harus jadi teladan ya. Ya. Ini murid sekolah minggu saya semua ini. Ya. Piro tahun lalu? Iya. Piro? Iya, 30-an tahun lalu. Iya, lu saya belum lahir lu. Sampai lahir ya. Iya ini murid sekolah minggu saya ya, puji Tuhan. Banyak murid sekolah minggu saya sekarang ikut di sini, melayani di sini ya. Nah saudara harus jadi teladan. Jadi nanti papa mama jadi teladan ya. Nek mau ngajari anak doa, ya mesti doa papa mama. Ini anak pertama, siapa tadi namanya? Enzo. Ini wis anak kedua, piro bulan? 6 bulan. Mau nambah piro lagi? Hah? Loh matang terus. Supaya nambah murid sekolah minggu ya. Lo Livani, anaknya 2. Oh iya, ya wes puji Tuhan. Nanti jadi teladan hidup ya. Ya, dibawa di gereja anak. Sabtu jam 2. Ya, nek misalnya ada waktunya ya jam gini, jam 5 ada di atas lantai 4. Ya, ayo kita doa sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kanan kita ya. Kita akan doakan dulu 2 keluarga orang tuanya, baru nanti masing-masing anak ini saya serahkan ke tangan Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita. Tuhan Yesus terima kasih hari ini. Ada penyerahan anak, biarlah kedua orang tua menjadi teladan hidup buat anak-anaknya. Mereka mau setia beribadah, setia melayani Tuhan. Sebab itu hamba-Mu berdoa terlebih dahulu untuk keluarga Christian Putra Soeharto dan Ibu Sieni Priscilia. Juga untuk Ibu Livani dan Papa Haris Setia Hendrata. Dalam nama Yesus mereka selalu sehat, panjang umur. Semua yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Dan banyak mujizat terjadi. Sekarang hamba-Mu lepaskan berkat dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Juga Tuhan untuk kandungan yang ada di ibu dari Ibu Sieni. Tuhan akan berikan sehat sampai melahirkan semua sehat.
dalam nama Yesus mujizat terjadi. Tuhan berkati juga Tuhan untuk Ibu Livani, dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Sekarang hamba-Mu serahkan anak Enso dalam tangan-Mu. Kami percaya Enso akan menjadi anak ilahi, anak yang takut akan Tuhan, yang berguna bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia, yang mengasihi kedua orang tua dan pekerjaan Tuhan khususnya, dan mengasihi Yesus yang nomor satu. Sekarang Enso kami serahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah Enso berlimpah-limpah. Sekarang Tuhan, hamba-Mu serahkan Iris dan Kara dalam tangan-Mu. Kedua anak ini akan menjadi anak ilahi, anak yang takut akan Tuhan, yang berguna bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia, mengasihi kedua orang tua dan keluarganya, khususnya mengasihi Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Kami serahkan Iris dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah anak ini berlimpah-limpah. Hamba-Mu juga serahkan Kara dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami serahkan semua doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat sukses. Iya. Aduh, terima kasih. Memoriku kapan ya. Ya wis. Tadi ketok papa mama lu datang juga. Ya, Tuhan berkati ya. Loh, tos dulu kamu. Enzo, tos, bengong. Kamu, Iris, Kara, nambah piro, Van? Oh 2 cukup, wala. Nambah lagi, mumpung papa mama lu mau belok ijaga ya. Iya, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum menyerahkan anaknya silakan ya. Mari kita sekarang dengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini Tuhan berikan buat saudara dan saya memang untuk menolong kita. Jadi firman Tuhan itu sederhana. Jadi saudara jangan berpikir sulit, tidak. Jadi Tuhan selalu memberi kita sesuatu yang mudah kita lakukan. Ini contoh ya, Yesus tidak pernah mencabut ayat ini. Matius 11 ayat 28. Ayo datanglah kepadaku, kata Yesus. Ya, semua siapa aja yang letih lesu berbeban berat. Nanti kamu tak kasih kelegaan. Saudara cuma datang dia. Ya, datang bisa dengan doa 24 jam. Apa sih sulitnya? Enggak sulit. Saudara di mana aja 24 jam. Saudara mau fitness, ngeluarin mobil kadang. Ada yang harus jalan, buang waktu, ya, ke lokasi masih jauh, buang uang. Tapi saudara dengan doa ini 24 jam Yesus bisa didatangkan. Makanya hari ini saya mau bicara tentang doa. Nah ini ya saya tulis tangan aja. Oh saya tidak bisa buat PowerPoint. Tentang apa? Doa. Nanti doa yang bagaimana? Saya akan memulai dulu. Kenapa kita harus berdoa? Jadi biar saudara tahu, oh saya ini tiap hari harus berdoa ya. Nah kita akan lihat, kita baca dalam Injil Markus berapa? 1 ayat. Nah tak tulis gini nanti mancep. Ya kita mulai, saya yang baca ya. Nah katanya Alkitab seperti ini. Pagi-pagi benar. Ya ini ya. Waktu hari masih apa? Gelap. Yesus bangun dan pergi kemana? Ya Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Dan apa ini saudara? Berdoa di sana. Jadi Yesus teladan hidup kita. Jadi karena Yesus sudah melakukan, kita tinggal ngikuti. Saya rata-rata bangun di antara jam 2 sampai jam 3. Saya kadang tidur setengah 1, jam 1, ya tetap bangun di situ. Saya mulai berdoa, Tuhan sudah panggil saya jadi gembala. Saya sudah tinggalkan semua bisnis saya. Ya sekarang saya tinggal doa saudara satu-satu. Ya saya hafal, tak sebut situ-situ. Tapi yang tidak hafal namanya ya cuma lihat wajahnya. Oh ini yang brengosan. Tolong Tuhan jamah ini Bapak ini ya. Ya karena tidak tahu namanya. Tapi saya berusaha ya. Jemaat kita sudah ribuan. Jadi saya berusaha terus satu-satu. Kenapa? Karena Yesus juga berdoa buat kita. Nah hari ini kita belajar tentang doa. Doa yang bagaimana? Nah ini saudara. Jadi nanti saudara dan saya bisa punya doa yang apa? Sing banter. Iya. Sama-sama doa. Sama-sama menyediakan waktu, sama-sama kehilangan waktu, sama-sama kehilangan tenaga, ya waktu dan pikiran kita. Tapi yang satu sia-sia. Tapi satunya doanya berkuasa.
Nah ini yang saya harapkan doa saudara dan saya, doa yang berkuasa. Jadi sekalian kita doa, memang doa kita berkuasa. Nah di tempat saya ada mahasiswa yang kadang tinggal. Saya lupa berapa tahun lalu ya. Saudara-saudara, nah ini bersama kita ada Bapak Dr. Alnor Tindas ini ya. Nah, saudara biar kenal ini ya. Bisa berdiri Pak Alnor Tindas. Ini di dunia teologi, tepuk tangan saudara ya. Sangat terkenal ini Pak Tindas. Nyebut aja Pak Arnold Tindas, pasti tahu sudah. Ya, jadi dia yang mendirikan STT Yestoya bersama saya. Jadi berdua kita ngobrol malam-malam, lahirlah STT Yestoya. Nah sekarang saya minta jadi PLT, pelaksana tugas ya, untuk di STT Yestoya. Ya saudara, kalau saudara nanti mau kuliah, nah pasti nanti diajar sama Pak Tindas. Di tengah-tengah saya juga ada guru sekolah minggu saya. Ya hampir sekitar 50 tahun yang lalu. Nah ini ada, saya manggilnya Om Lazarus Doh. Mana Om Lazarus? Om berdiri Om. Nah ini tepuk tangan saudara. Ini guru sekolah minggu saya. Iya. Silakan Om duduk Om. Iya. Cok ngadek terus Om ya. Nah, saudara dia tinggal di pulau paling selatan Indonesia. Ada pulau namanya Pulau Ndau. Masuk Rote, sudah dekat Australia. Saya tanya berapa luas pulaunya? 7 kali 2 kilometer. 7 kilometer kali 2. Jadi naik sepeda pancal muter, tidak sampai sehari nyampe. Ya saya tanya jemaatnya berapa Om? 133 orang. Ya saudara, kalau musim ini ya gelombang besar, tidak ada beras di sana. Ya karena tidak ada kapal datang. Jadi minum air nira. Itu ya seperti air kelapa ya. Nah saudara, ini Om Lazarus melayani di sana. Nah saudara-saudara, kenapa bertahan? Karena doa ini yang berkuasa. Udah gampang saudara ya. Saya juga kalau ke lokasi pembangunan, nah ini mestinya Jumat kemarin ngecor. Tapi setelah dicek harus mundur, Sabtu kemarin dicor jam 10 pagi. Tadi pagi jam 2 lebih 55 kalau tidak salah. 17 jam lantai 9 zona 3 sudah selesai. Nah, tepuk tangan untuk Tuhan ya. Tinggal 6 zona lagi lantai 9. Terus nambah sedikit lantai 10, pasang atap, maka konstruksi akan selesai dan kita akan memulai dengan interior. Waduh saudara ya, saya kalau kasih pembangunan 90 kali 60 meter, 5.400. Kadang ya kadang, gak kuat ini pikiran saya. Gimana caranya ya? Bayangno saudara, hari ini saya tanya keuangan ada berapa? 40 juta. 4 hari lagi kita harus bayar 400 juta. Gimana dari 40 mau lompat jadi 400? Ya ini lewat doa. Saya masih percaya. Doa kita, doa saudara dan saya. Doa yang berkuasa. Doa yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Bagaimana Yesus bisa mengadakan pertolongan buat kita. Setelah besok mau bayar, malam saya tanya keuangan. Ada berapa? Puji Tuhan. 490 juta. Malah dilebeni Baik Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Saya tidak tahu berkatnya dari mana ya. Dari jemaat, dari mana-mana saudara ya. Ini dari Amerika, dari Taiwan paling rutin ya. Inggris rutin ya. Dari Australia ya saya tahu. Karena mereka ya karena di kurs uangnya angkanya ini selalu ada koma-komanya saudara ya. Nah saudara hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana doa saudara dan saya nanti doa yang berkuasa. Apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Oh ini tidak mungkin, Yesus jadikan mungkin. Ya, mari kita akan baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Nah ini ya, Markus berapa? Markus berapa? Ayat? Ya, ayo kita baca ya. Saya aja yang baca, nanti saya terangkan pelan-pelan. Ya, kita mulai ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya, waktu datang Yesus dan murid-muridnya aja. Di kota apa? Yeriko. Saya sudah hampir 54 kali atau 55 kali ke kota Yeriko. Karena pasti
ke Israel dibawa ke kota ini. Ini salah satu kota tertua di dunia. Dan kalau saudara berdiri di tepi laut itu titik 0 meter. Ya, ini Yeriko turun. Jadi di bawah laut 300 meter. Jadi kalau saudara di kota ini telinganya kadang sodok mendengung. Kok tidak enak ya? Ya karena memang di bawah laut. Jadi kita sebenarnya nih ada di kota Yeriko itu seperti kita berenang sama ikan hiu di tempat lain. Iya saudara ya. Nah kota ini salah satu kota tertua. Nah waktu Yesus datang sama murid-muridnya. Sekarang kisah ini Yesus keluar. Sekarang Yesus keluar bukan cuma sama murid-muridnya. Ternyata sama siapa lagi? Orang banyak yang berbondong-bondong. Jadi mungkin ada yang belum sembuh. Rame pasti Yesus sembuh aku Yesus. Mungkin ada lagi yang lain ya. Terima kasih Yesus aku sembuh. Ya mungkin ada yang lain lagi. Sopo sih Yesus ini? Cuma pengen lihat. Wes rame pokoknya. Nah di tengah keramaian itu sekarang katanya Alkitab ada seorang apa? Yang apa? Buta. Iya sakno ya. Saya punya teman maaf. Matanya terganggu. Tapi teman-teman bilang. Gak apa-apa lah. Udah duit akeh. Iya. Si ono penghiburannya katanya. Uangnya banyak. Biarpun buta. Tapi Bartimius enggak. Sudah buta. Miskin lagi. Ya kerjanya pengemis. Namanya siapa? Bartimius. Anak Timius duduk di pinggir jalan. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Mungkin saudara pernah ya. Saya belum pernah ketemu. Pendeta namanya Bartimius. Ada? Gak ada. Gak tahu ya. Saya belum pernah ketemu. Terus ada orang bilang, apalah arti sebuah nama? Saya tidak setuju kata-kata ini. Karena nama ini sangat penting. Saya belum pernah ketemu pendeta Yudas Iskariot. Ada? Pendeta Goliat. Ada? Gak ada. Kalau laki urutan pertama, Paulus. Wah, urutan kedua, Petrus. Ketiga, Yohanes. Keempat, Samuel Sianto. Ya disebut Dewe ya. Nah saudara, nama ini penting. Ya, nah ini Bartimius sudah buta, miskin lah. Saudara bicara buta hanya satu, gelap. Coba saudara merem. Ayo merem ya, merem lu ya. Saya megang apa? Hah? Duh, kok megang senter? Ya berarti melek itu ya. Coba merem lagi, merem. Saya megang apa? Duh, kok kertas? Berarti melek ya. Nah kalau saudara memang merem pasti gelap. Orang buta cuma mengenal satu warna, gelap. Tidak bisa lagi bedakan yang baik dan yang jahat. Tidak bisa tahu ini uang pribadi, uang perusahaan, uangnya Tuhan tidak tahu. Sikat semua. Saya kadang heran ya di gereja ya. Kok bisa ya ada hamba Tuhan berani ambil uang. Jemaat juga pelayan berani ambil uangnya Tuhan. Ya ini sudah gelap. Tidak bisa bedakan lagi mana yang baik dan mana yang jahat. Yang berikutnya apa? Gelap. Tidak bisa lihat lagi Tuhan. Siapa Tuhan kita Yesus? Nanti Bartimius waktu lihat pertama. Yesus yang dilihat. Dia sudah tidak bisa ngalami lagi kalau gelap, buta. Tidak bisa ngalami lagi keajaiban Tuhan. Tapi malam ini lewat doa yang berkuasa. Apa yang katanya saudara ini gelap, Allah akan buka, kita bisa lihat keajaiban Tuhan. Nah nanti kita lihat gimana caranya. Nah saya berharap hari ini nanti saudara semua ngalami keajaiban Tuhan. Bulan November ada jemaat kita namanya Dia. Dia datang, Pak saya sudah 8 tahun nikah tidak punya anak. Saudara kalau sudah jemaat ya, ada yang belum punya anak. Kadang saya sedih ya, karena itu harapan orang berkeluarga. Saya bilang, wis percaya, Yesus bisa tolong kamu. Wis ayo pasti sameteng. Ya minggu lalu sudah melahirkan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Mari kita lihat sekarang ayat 47. Nah katanya ayat 47 ketika didengarnya dia sudah tahu ada yang memberitahu. Dengar, ini siapa ya kok rame? Oh ini Yesus. Mungkin ada yang ngomong saking gak dicatat ya. Oh ini
Yesus dari Nazaret, dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa nolong orang. Nah kemudian dari mendengar ini, mulailah Bartimius berseru, teriak ya. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Sekarang ayat 48. Katanya banyak orang menegurnya supaya ia diam. Menengok tahu, berbeken gak mau. Hei diam. Ini ugal ini. Wis mambu elek. Nah mungkin ya. Wah macam-macam. Bisa juga dari omongan, bisa juga semua yang masuk di telinga kita membuat saudara dan saya nanti loh ya, kehilangan fokus sama Yesus. Jadi saudara hati-hati ya. Nanti kalau saudara berdoa banyak yang masuk. Gak bisa. Saya itu kalau doa ya, aduh Tuhan ini pembangunan tuh. Wis tahu mandeko dhisik lah ndak apa-apa. Wis tak istirahat to. Ini loh nyari duit angel, ayolah. Sering masuk. Tapi di sisi lain ada yang memberi saya pencerahan. Ojo, mujizat terjadi. Lu tidak tergantung situasi dan kondisi. Kita yang milih. Seperti Bartimius ini. Dia sudah dengar Yesus bisa nolong. Tapi banyak orang, hei menengok. Jangan ganggu Yesus. Tidak bisa. Pilihan di tangan kita. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-49. Oh 48 dulu. Ya, katanya banyak orang negur tapi semakin keras ia dilarang, semakin keras ia berseru. Anak Daud apa? Kasihanilah. Sekarang ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang apa? Oh iya, orang buta. Ya apa bu? Nah ini ya. Ya ini. Oh nek butang ini. Iya. Iya ya. Oh ini puji Tuhan loh. Tepuk tangan untuk Bu Yanda. Wah ya. Kalau saudara lihat di TV nasional. Nah ada berita-berita apa kan ini Bu Yanda yang gini-gini ya. Nah ini ya. Kita banyak terbantu juga saudara kita maaf yang mungkin telinganya terganggu. Nah saudara tidak bisa dengar firman, kalau lagu ada catatannya. Kalau khotbah kan tidak ada. Nah ini Bu Yanda yang banyak bantu kita. Makasih ya Bu ya. Nah ini katanya Bartimius dipanggil. Nah orang-orang yang tadi mungkin ada yang ikut ngilokno, ngomongi ya. Menengok. Malah sekarang mungkin ada yang bilang juga ini. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Padahal mungkin tadi menengolah, ugal lagi. Wah sekarang mungkin ikut-ikut ngomong gini, ya saya tidak tahu. Oh ini orang banyak saudara. Mari kita lihat ayat 50. Katanya ayat 50, lalu Bartimius menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sekarang ayat 51. Nah ini. Tanya Yesus kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini bahasa Malang ya, awakmu jaluk apa? Kamu minta apa? Lu ini lo minta apa? Mungkin saudara dan saya kalau ada di sana ketawa ya. Yesus ini lucu. Orang buta kok ditanya minta apa ya? Ya pastilah minta matanya bisa melihat. Oh belum tentu. Siapa tahu Bartimius minta kawin. Doya. Minta rumah, loh ya kan? Terus minta makan. Nah tapi katanya Alkitab tadi ya, jawab Bartimius, Rabuni supaya aku dapat melihat. Ayat terakhir kita baca bareng ayat 52. Yuk 2, 3. Lalu iya. Terjadi mujizat. Bartimius, ya mungkin hari ini juga. Ya, tidak ada orang pakai nama Bartimius. Mungkin saudara merasa ada juga, tidak ada orang yang perhatiin saya. Tidak ada orang yang peduli sama saya. Hari ini saya dilecehkan, ya tidak apa-apa. Tadi saya sudah bilang apalah arti sebuah nama. Oh penting saudara ya. Saudara di rumah sakit bersalin, nah ini ya. 4 orang ibu, podo melahirkan lagi ngobrol ya. Katanya ibu yang pertama. Karena ditanya sama ibu-ibu yang lain, anakmu dikasih nama siapa? Oh namanya anakku Irni. Loh kok Isa? Iya, sebab bapaknya nama Irfan dan aku Rini. Jadi tak kayak nama Irni. Oh, aduh. Sehingga anak kedua ditanya ibu kedua, Bu anakmu siapa namanya? Oh Devi. Loh kok Devi? Iyalah om bapaknya namanya Dede. Dan saya sendiri kan namanya Vina. Jadi Devi. Wah, ibu ketiga ditanya, nah ibu siapa? Oh nek saya Vino, karena anak saya laki. Yang tadi wedok-wedok. Duh kok Vino? Iya, suami saya kan namanya Firdaus.
Dan sedangkan saya sendiri namanya Novi, Vino. Ibu keempat ditanya B3 ini, ibu siapa namanya? Meneng. Loh Bu, namanya anakmu siapa? Pakai singkatan bapak be anak ayah. Meneng ayah. Loh apa meneng Bu? Ibu nyaut, lah bapaknya namanya Bakri, ibu dewek namanya Sofi. Lah mosok anaknya namanya Bakso, saudara ya. Ah ini saudara ya. Terus orang mulai ngomong, apalah arti sebuah nama. Oh penting ini. Tidak apa-apa hari ini mungkin ada saudara ya, tidak masuk hitungan dilecehkan. Biar. Saya dulu juga ngawali jadi gembala, wah dilecehkan terus. Apa gembala anyaran, wah macam-macam. Kita mulai bangun, wah gak kira iso bangun. Gak paling mangkrak, biar. Yang penting hari ini mujizat masih terjadi. Yang penting tepuk tangan untuk Tuhan kita, iya. Nah saudara-saudara mari kita lihat belajar dari Bartimius. Kok bisa ya Bartimius? Ini banyak orang. Tapi Bartimius yang dicatat oleh Alkitab. Mari kita lihat dia mulai dari orang yang buta. Dia tidak ngalami lagi keajaiban Tuhan. Ada saudara malam ini yang tidak ngalami keajaiban Tuhan. Mari kita mulai. Yang pertama saudara harus berseru sama Tuhan. Fokus kita Yesus. Minta obat Yesus. Berseru ini berdoa. 24 jam bisa berdoa. Ada banyak godaan. Tidak bisa. Biar. Saudara tetap semakin keras. Saya akan terus datang sama Yesus. Itu yang pertama ya. Bisa datang sama Yesus saudara 24 jam? Bisa? Iya. Saudara sambil goreng-goreng. Nah ini ya kalau saudara ke Tidar. Ada Pujasera. Mau turunan itu. Di kanan ada jual OT-OT. Nah ini. Engkau wik tacik sing jualan ya. Saya tiap lewat tak doa Tuhan diberkati ya. Ben mulai mana lho wis entek ya. Ya dadi gak tuku aku wis. Ya. Iya beli di situ OT-OT. OT-OT apa namanya Cik? Kok? Apa? WS. Tuh iya. Oh singkatan ini. Engkau W ini ya. TJS iya. Iya. Loh iya ini koyok tadi ya bakso ini. Iya. Ya silakan beli di sana ya. Jemaat kita. Ya saudara ya. Nah saudara-saudara saya percaya hari ini nanti saudara dan saya banyak godaannya. Sambil goreng ya doa. Yang kedua ya. Waktu dipanggil Bartimius dia tanggalkan jubahnya. Artinya saudara minta perkenanan Tuhan. Oh Tuhan aku kok barusan bohong ya. Aku barusan sakit hati loh. Tuhan ampuni ya. Aduh aku barusan ngilokno pasanganku, aduh Tuhan ampuni. Nah minta perkenanan Tuhan, bersino. Baru yang terakhir, nah ini yang saya bahas. Yesus tanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Kamu minta apa? Nah ini saudara, ya saudara baca bareng, 2, 3, apa? Ya, setelah saudara doa, fokusnya Yesus, saudara minta perkenanan Tuhan, sekarang mintanya yang jelas. Ya mungkin ada yang tidak bisa jelas, tidak apa-apa sejelas mungkin. Waktu Ibu Hana datang sama Tuhan, dia minta anak laki-laki, jelas. Jadi saudara coba mulai minta yang jelas. Ya mungkin minta uang, saya catat semua setiap hari. Jelas. Kalau ada ibu-ibu ditanya di sini, Bu pengen anak apa? Terserahlah Pak Sam, tidak boleh. Nanti anaknya lahir tidak jelas. Ya, loh iya. Jelas laki atau wedok kan gitu toh ya. Nah saudara hari ini juga coba sakit apa? Embo Pak loro kabeh rasanya. Ya loro kabeh dia apa? Coba saudara mulai minta sing jelas. Kayak Bartimius, kamu minta apa? Rabuni supaya saya dapat melihat. Itu aja. Jadi hari ini minta sing sejelas mungkin. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang jelas. Ya, Dia Allah yang beraturan. Makanya hari ini ayo kita mulai. Ya, jadi mintalah yang jelas. Nah ini ya, saya bawa alat peraga biar Bapak Ibu Saudara nanti pulang ingat-ingat. Oh iya aku nek tidak ngalami mujizat lagi, jangan-jangan aku sudah buta rohani. Iya. Nah, ini tak bawa no ya. Saya bawa kaos. Saya tak pakai. Loh iya. Nah ini, coba saudara baca. Sing banter. Apa?
Iya, ayo sing banter. 2, 3. Namaku, aduh pinter anak-anak sekolah minggu ini ya. Oh suwe saya tidak ngajar sekolah minggu ya. Iya saudara, karena miskin, nah ini suwe-suwe ya. Loh iya. Nah biar ingat lagi tak bawa ini. Apa ini? Apa? Siapa sih ngomong pecel? Ya. Nah ini. Apa? Lah iya miskin ya. Loh iya. Loh, ya buta ya gak ketok. Wis dipasang aja. Sekarang karena buta, biar saya tidak kelihatan buta. Ada 2 tak bawa kacamata. Ini kacamata gaya. Kok peteng kabeh dia. Ya. Tapi yang kedua, nah ini. Saya dulu dipanggil bubuh. Tapi sekarang engkong bubuh. Ya. Coba saudara, sudah buta, miskin lagi. Tidak ada yang bisa dinikmati. Tidak ada yang bisa diandalno, tidak bisa ada yang dibanggakan. Hari ini ada saudara yang merasa dilecehkan, ya kekurangan. Hari ini nanti Tuhan bisa lakukan keajaiban. Ya yang pertama dia datang be Tuhan. Tuhan tolong. Yang kedua apa? Iya jubahnya dilepas. Ini sing elek-elek dibuat ini. Ya. Nah ini saya tak copot sih. Tuh sebentar. Jadi dibuang tinggal no. Maksudnya minta perkenanan Tuhan. Baru ditanya, kamu minta apa? Minta apa? Sengje? Saudara, waktu pertama Bartimius lihat, siapa yang dilihat? Yesus. Wah ini baru ajaib ya. Baru luar biasa. Dan dia bisa lihat, bisa beda sekarang. Dulu cuma gelap. Sekarang dia bisa lihat keajaiban-keajaiban. Nah sekarang bisa ketok pesawat. Waduh ketok kabehan ya. Saudara, apa yang tidak bisa malam ini, Yesus jadikan bisa. Gereja kita, gereja penuh mujizat. Saya banyak ketemu orang, saya ngomong banyak. Oh, apa gerejamu kok mujizat terus. Wah anakmu itu yo. Wah saya gini, loh kamu mestinya loh bersyukur bisa lihat dan kamu bisa ngalami. Bukan ngilokno ya. Ya saya tidak pusing saudara. Yang penting di gereja ini terus terjadi mujizat Tuhan. Amin. Iya. Saudara datang dengan sakit saya lihat. Yesus sembuhkan. Saudara datang dengan, kapan itu ya? Jemaat kita utangnya 14 miliar 750 juta. Waduh saya diomongi Pastor Yoel. Pak aku doa Pak. Jemaat kita lupa saat Pak. Ya kok papa doa juga. Tidak berapa lama Pastor Yoel datang. Pak hutangnya sekarang 4 miliaran. Oh Tuhan berkati Pak. 10 miliar lebih. Oh puji Tuhan. Itu Pak yang 2 miliar lebih. Jemaat kita yang utang. Hari ini sudah lunas Pak. Wah mujizat terjadi. Terus saudara. Makanya saya percaya di tempat ini. Yesus terus lakukan mujizat. Amin. Amin. Iya tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini juga Yesus tanya terus sama saudara. Ayo kamu minta apa? Ayo minta apa? Ayo ngomong. Ngomong saudara. Jelas ya. Saya juga minta yang jelas. Dulu anak saya meninggal 3 ya. Perempuan laki. Ini ibu gembala. Ya saya tanya minta anak apa? Laki Aiwis. Nah, jelas laki. Keluarlah Pastor Yoel. Ya kan. Begitu anak kelima minta apa lagi? Pastor Aiwis mari laki. Ya kita doa wedok. Puji Tuhan keluar wedok ya. Jadi saudara minta yang jelas. Waktu saya bisa beli mobil pertama. Dari jualan stiker dulu. Saya jelas minta Colt T120. Jelas. Saya tidak ngomong gini. Wis kayak ono mobil sak karepmu Tuhan. Moro-moro oleh bemo. Loh kok bemo. Ya. Ya. Saudara saya minta jelas. Wah akhirnya dapat di jalan pasar besar itu ya. Colt T120. Wah saya beli hari Rebo kalau tidak salah. Langsung besok saya ganti ban, ganti oli. Wah kabeh tak ganti. Bangku tengah belakang tak copot semua.
Saya jemput anak sekolah minggu bisa muat 17, tak suruh ngadek kabeh dek jero ya. Luar biasa sudah. Iya. Oh ternyata betul firman Tuhan. Makanya hari ini jangan takut lagi ya. Yesus pasti bisa menolong saudara dan saya. Percaya? Ayo diangkat tangan kanannya sehingga ngangkat kelek mampu ya. Iya, kalau saya bilang bersama Yesus, saudara jawab apa? Iya, Betani Setia Malang pasti bisa. Terus yes ya. Bersama Yesus. Betani Setia Malang. Iya, kalau dengar firman, oke. Saudara terima firman itu, saudara percaya kita ngomong ya. Yes, oke pasti. Ayo diangkat lagi tangan kanannya ya. Yes, oke pasti. Gorong. Oh, siapa cekakaan? Oh, calon pendeta itu ya. Ya, ayo. Yes, oke pasti. 2, 3. Iya, ayo kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan ya. Saudara pejamkan mata, Yesus ada di tengah-tengah kita. Sekarang dia pun bertanya, kamu minta apa? Saudara datang. Mungkin ada anak saudara yang butuh pertolongan Tuhan. Mungkin ada saudara yang sakit, ada pasangan hidup saudara, keluarga, ada bisnis pekerjaan saudara. Percayalah malam ini, saat ini juga Yesus bisa adakan pertolongan buat kita.